Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas soal PPG, Bimbingan dan Konseling 2024. Stay tune ya. Kita masuk soal nomor 1. Salah satu fungsi pelayanan bimbingan dan konseling adalah pemahaman berikut ini, yang tidak termasuk fungsi pemahaman. A. Pemahaman diri anak mendidik terutama oleh orang tua dan guru. B. Pemahaman lingkungan anak didik yang mencakup lingkungan keluarga dan sekolah, terutama oleh orang tua, guru, dan pembimbing. C. Pemahaman cara-cara penyesuaian dan pengembangan diri. D. Pemahaman tentang persepsi orang lain terhadap individu. Jawabannya D. Pemahaman tentang persepsi orang lain terhadap diri individu. Mari kita bahas Bapak Ibu. Fungsi pemahaman yaitu dipahaminya dari klien, masalah klien, dan lingkungan klien, baik oleh klien itu sendiri, konselor maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kita masuk soal nomor 2. Seorang leader dalam konseling kelompok bersikap non-direktif, empati, dan aktif berbicara fokus. Terapi pada pengalaman subjektif dengan membangun interaksi terbuka dan friendly untuk membantu mengubah perasaan cemas yang dialami, merupakan konseling kelompok dengan pendekatan A. Rational Emotive Behavioral Therapy, B. Person Centered Therapy, dan C. Narrative Therapy. D. Solution Focus. Jawaban yang benar B. Person Centered Therapy. Mari kita bahas Bapak Ibu. Untuk meningkatkan keterbukaan, pertumbuhan, dan perubahan dalam memahami proses konseling, pendekatan ini sangat praktis dan bermanfaat di bidang pendidikan karena dapat memecahkan beberapa masalah yang dihadapi siswa di luar kurikulum. Contohnya, pendekatan tersebut memberi cara bagaimana memahami dan memecahkan persoalan berkaitan dengan suatu hubungan dan perkembangan emosi dan perilaku etika yang dianggap menjadi akar permasalahan di bidang pendidikan serta masyarakat luas. Kita masuk soal nomor 3 Bapak Ibu. Dasar analisis kelemahan dalam kekuatan pembelajaran yang telah dilaksanakan dapat digunakan guru untuk A. Mempertahankan kebiasaan mengajar karena sudah lama dan banyak pengalaman. B. Mengusulkan penyediaan media pelajaran yang canggih untuk meningkatkan pembelajaran. C. Merancang ulang rancangan pembelajaran yang berdasarkan analisis terbukti memiliki kelemahan. D. Memberikan latihan tambahan berupa les untuk para siswa. Jawaban yang benar C. Merancang ulang rancangan pembelajaran yang terbukti berdasarkan analisis terbukti memiliki kelemahan. Mari kita bahas. Analisis pembelajaran dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa pembelajaran dalam sebuah mata pelajaran terjadi dengan tahap-tahap belajar. Untuk pencapaian kemampuan siswa yang terukur, sistematis, dan terencana, analisis pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan
akhir pada tiap tahap belajar. Soal nomor 4, ciri emosi remaja usia 12-15 tahun antara lain: A. Sering melamun. B. Bertingkah laku kasar untuk menutupi rasa kurang percaya diri. C. Konflik dengan orang tua. Dan D. Memberontak. Jawaban yang benar D. Memberontak. Mari kita bahas Bapak Ibu. Seorang individu telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan penuh ketergantungan, akan tetapi belum mampu berusia yang kuat dan penuh tanggung jawab baik terhadap dirinya maupun masyarakat. Semakin maju masyarakat, semakin panjang usia remaja, karena ia harus mempersiapkan diri untuk penyesuaian dengan masyarakat. Semakin panjang usia remaja karena ia harus mempersiapkan diri untuk menyesuaikan dengan masyarakat yang banyak dan tuntutannya. Soal nomor 5, bimbingan yang dilakukan dengan cara memerankan tokoh-tokoh tertentu seperti dalam drama, tetapi konteksnya tidak keluar dari topik. Yang dibahas adalah A. Role model, B. Role playing, dan C. Stimulation, D. Games. Jawabannya B. Role playing. Mari kita bahas Bapak Ibu. Strategi pembelajaran role playing adalah metode pembelajaran berbentuk permainan gerak yang di dalamnya terdapat sistem tujuan dan juga melibatkan unsur keceriaan. Beberapa keunggulan menggunakan metode role playing adalah mampu menumbuhkan semangat serta kebersamaan melalui pembelajaran yang menyenangkan. Soal nomor 6. Salah satu kekuatan konseling kelompok adalah A. Adanya dinamika kelompok. B. Konselor sebagai leader. C. Munculnya empati pada anggota kelompok. Dan D. Tanggung jawab leader dapat dilimpahkan pada anggota kelompok. Jawaban yang benar C. Munculnya empati pada anggota kelompok kerja. Mari kita bahas Bapak Ibu untuk soal nomor 6. Kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok secara umum. Tujuan dari konseling kelompok meliputi melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak. Kita masuk soal nomor 7 Bapak Ibu, soal terakhir. Memahami remaja dengan mengamati perubahan fisik seperti mata melotot karena marah adalah salah satu pemahaman dari perkembangan. A. Moral, B. Kepribadian, C. Emosi, dan D. Sosial.
Jawabannya yaitu emosi. Mari kita bahas, Bapak Ibu. Emosi adalah bagian dari keseluruhan aspek psikis manusia sebagai fungsi psikis. Perasaan dan emosi mempunyai pengaruh terhadap fungsi bagi yang lain, seperti bernama tangkapan pemikiran dan kemauan emosi. Adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian emosi. Dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah pada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye-bye. Assalamualaikum.